Selanjutnya kami undang para peserta seminar ini. Mohon kiranya Ibu Maria dari Jogja untuk bisa mengatur siapa saja yang sudah mau bertanya dan tanyakan kepada siapa, silakan. Waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Ada yang sudah langsung pencet tanda tanya di atas. Dari Pak Nyoman Kumararai, saya memprediksi, silakan. Pertanyaan yang sudah kami share di my screen, silakan bisa di. Ya, Pak Nyoman Kumararai menyatakan bahwa saya memprediksi pemerintah akan dapat mengendalikan COVID-19. Amin. Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Lama banget. Ini disebabkan karena pemerintah telah berhasil mengendalikannya dan memadainya dengan memadai, misalnya melakukan screening, outgoing test atau tes screening ya, maupun incoming passenger via KKP. Memang selamat KKP kawan-kawan kami di kantor kesehatan pelabuhan, highly suspect case. Malah hari ini seluruh bandara tidak lagi menerima orang dari luar negeri atau dari kita ke luar negeri kecuali para diplomat dan yang bertugas. Akan segera di-trace secara intensif termasuk cross notification bila ada yang berdomisili di luar negeri. Kami persilakan 1, 2, 3 pembicara atau pembahas, silakan. Pembicara aja silakan. Kelihatannya komentar ya ini ya. Jadi mungkin ini komentarnya sudah dilakukan oleh Dirjen Imigrasi. Saya dengar tadi malam di El Sinta bahwa mulai hari ini tadi malam jam 00 tidak ada lagi orang luar negeri yang masuk Indonesia kecuali diplomat dan yang sedang bertugas. Pertanyaan selanjutnya silakan. Lanjut. Halo. Maria yang lain ada? Sebentar Bapak, kita akan membuka pertanyaan secara langsung dari peserta webinar ya Pak ya, sebentar. Ya boleh, silakan. Kita akan coba menyambung dengan Bapak atau Ibu Nayamanto Namunatu. Ya, kami persilakan Bapak atau Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaan dalam sesi diskusi ini. Kami persilakan. Terima kasih Bu untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu. Bukan dari mana Pak? Halo? Mohon menyebutkan dari mana Bapak, instansi mana atau dari lembaga? Nayamanto dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur Pak. Ya silakan. Oke. Pertanyaan saya Pak yang paling mendasar itu, menurut Bapak Ibu epidemiolog, Gorontalo dan NTT itu masih biru Pak, kalau tidak salah Pak, itu belum ada kasusnya. Menurut prediksi para ahli itu, apakah memang betul masih biru atau ada masalah lain? Case detection yang bermasalah atau apa Pak? Itu nomor 1. Dan nomor 2 Pak, itu saya sangat senang tadi bahwa penanganan yang paling bagus ada mulai dari puskesmas. Nah mungkin kebijakan ini Pak harus sampai di kabupaten bahwa mengaktifkan atau melatih perawat itu sebagai petugas yang melakukan rapid test detection itu. Mungkin perlu dilatih Pak, mungkin atau bagaimana caranya dikirimkan standar pemeriksaan secara cepat itu ke tingkat kecamatan atau tingkat puskesmas agar perawat tanpa menghadiri untuk ikut pelatihan tapi mereka bisa belajar secara mandiri supaya ketika alatnya itu sampai mereka bisa melakukan rapid test begitu Pak. Jadi 2 pertanyaan saya itu. Yang pertama NTT itu apakah benar itu sudah daerah biru atau masalah deteksi kasusnya itu yang bermasalah. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih, silakan. Mungkin Pak Iwan, silakan Pak Iwan bisa jawab. Iya Pak. Jadi kalau komentar saya, jadi sebetulnya COVID-19 ini penyebarannya sudah
Pak Iwan. Ya, Pak Iwan, mohon maaf ada gangguan koneksi mungkin ya, Pak ya? Bu Mas Dalina bisa dijawab, Bu Masda. Ada. Jadi Ibu Masda mohon dijawabkan. Atau Prof. Askobat, apakah NTT dan Gorontalo itu? Halo, Ya, Bu. Bu Masda. Ya, terima kasih, Pak. Ya, memang ini menjadi concern kita juga, seperti Indonesia di awal, kemampuan untuk mendetek itu menjadi hal penting di epidemiologi. Jadi 0 kasus itu bukan berarti kita harus senang, tetapi kemampuan kita dalam mendetek yang harus kita evaluasi. Tetapi sebenarnya kita sudah memiliki 2 sistem untuk mendeteksi ini. Yang pertama ada yang namanya SKDR atau EWARS, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons. Jadi di SKDR itu ada yang namanya surveillance ILI. Ada ILI di 23 penyakit berpotensi wabah yang mestinya para epidemiolog bisa lihat di tingkat puskesmas apakah ada peningkatan kasus ILI di SKDR pada 3 bulan atau 6 bulan sebelum kejadian ini terjadi. Kemudian untuk rumah sakit sendiri ada yang namanya SARI, surveillance untuk severe acute respiratory infection. Jadi penyakit-penyakit pneumonia yang berat di rumah sakit di daerah-daerah yang belum ditemukan kasus itu menjadi relevan untuk dilihat. Nah, kadang-kadang kita mengabaikan deteksi melalui 2 alat tersebut. Ini yang kita sedang evaluasi, mengapa kemudian 2 alat tersebut kita tidak gunakan. Saya kira itu yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih. Pak Iwan sudah bisa jawab? Iya Pak. Jadi memang sebetulnya kita sudah punya yang tadi dikatakan yang ILI, SARI gitu ya. Hanya saya nggak tahu nih datanya di mana karena sampai sekarang saya ini berusaha meminta datanya dari 1 Januari sehingga kita bisa tahu sebetulnya kasusnya ILI dan SARI itu sudah mulai meningkat di mana. Karena itu kita bisa duga, ya itu kita nggak tahu pasti COVID-19, tapi kita udah pasti duga itu kemungkinan COVID-19-nya sudah mulai menularkan di situ, gitu, di waktu-waktu tersebut. Ya, terima kasih. Pak Askobat mungkin bisa menambahkan? Pak Askobat? Atau Pak Ede mau menambahkan? Kenapa NTT dan Gorontalo belum ada? Silakan. Halo? Pak Ede? Ya, silakan. Pak Ede nggak ada? Prof. Askobat, silakan. Ya, saya kira ini masalah capacity kita ya. Tolong saya dikoreksi Bapak dari NTT, kalau tidak salah di sana ada 307 puskesmas, ya. Ya, Jadi betul, beberapa, Pak. Betul kan? Ya, itu kampung saya Pak NTT. Jadi banyak kekurangan staf, ya. Terutama misalnya adalah lab analis. Kalau secara nasional lab analis hanya sekitar berapa? Ya, nggak sampai 70% puskesmas yang ada. Jadi mungkin di sini bukan tidak ada, bukan biru Pak, tapi kemampuan deteksi kita. Saya kurang ahli apakah bisa melalui tren disease kita menduga COVID, tetapi saya kira itu cukup bijaksana. Gejala-gejala meningkatnya pneumonia, ISPA, kita harus segera dalam fase pandemi ini mencurigai COVID. Ya, artinya kita jangan tunggu dulu Pak. Ya, selama ini kita tidur tunggu dulu, Singapura sudah ada, Malaysia sudah ada. Begitu ada 2 kasus di Depok, 5 km dari rumah saya, baru kita bergerak. Jadi saya kira kebijakan-kebijakan nasional, Presiden sudah menetapkan adalah pembatasan sosial berskala besar, lakukan di NTT, lakukan di Gorontalo, ya kan? Kemudian kita konfirmasi setelah ini rapid test akan dilakukan secara masif, sehingga kita tidak terlambat. Ingat saya katakan, speed, kecepatan adalah kunci dari pemutusan mata rantai. Terima kasih. Atau bisa lanjut ke puskesmas, Pak. Bisa lanjut soal puskesmas. Ya. Boleh, silakan. Ya.
Jadi saya silakan, contoh. Pak. Ya, nasional kita punya hampir 10.000 puskesmas. NTT 307 ya. Bogor 101 puskesmas. Kota Cilegon 7. Ini saya hafal semua karena saya melihat puskesmas. Kelemahannya adalah tenaga tadi. Terutama dalam kasus outbreak ini lab analis. Oleh karena itu Bapak dari NTT, saya sepakat sekali kalau kita lakukan yang disebut task shifting. Nah, sekarang rumah sakit adalah UPT Dinkes, puskesmas UPT Dinkes. Orang-orang rumah sakit, labnya cukup pinter, ya cukup qualified. Tolong secara cepat dinas kesehatan melakukan mobilisasi lab analis yang ada di rumah sakit melatih puskesmas. Ya, kalau tidak lab analis, perawat dilatih. Ya, kita jangan lagi bicara soal standar, karena ini kita bicara soal sekali lagi speed and speed and speed, kecepatan. Saran saya begitu, Pak dari NTT. Johannes bisa melatih, kemudian rumah sakit ND, rumah sakit Larantuka, ya melatih tenaga perawat di puskesmas untuk melakukan rapid test. Bayangan saya sebentar lagi rapid test kan kita sudah mulai beli atau dapat dari luar, ini akan dikirimkan secara massal ke daerah-daerah, harus ada orang yang menangkap. Siapa itu? Ya bukan rumah sakit, itu harus puskesmas. Jadi memberdayakan puskesmas melakukan rapid test adalah sangat penting dalam menghadapi COVID ini. Terima kasih. Thank you, Prof. Terima kasih. Ada pertanyaan lain, silakan. Ya, ada Maria, silakan. melalui teks. Pak Rahman, ini akan kami share sebentar untuk pertanyaannya melalui chat. Bapak Ibrahim Abu Bakar dari Aceh, pencerahan alternatif pelaksanaan komunikasi risiko di daerah yang bersifat lokal spesifik seperti di Aceh. Silakan, siapa yang mau? Bu Mas Dalina? Bu Mas Dalina, bagaimana memprotek Aceh supaya tidak tertular? Ya. Halo. Ya. Terima kasih, Pak. Sebenarnya komunikasi risiko bukan merupakan keahlian saya, tetapi memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Tentu kalau Aceh karena sangat lokal spesifik wilayahnya, tentu pendekatannya akan berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Tetapi yang utama dari komunikasi risiko itu adalah memberikan informasi yang efektif dan tepat kepada masyarakat sehingga masyarakat juga paham dan tidak merasa memiliki informasi yang apalagi sekarang dengan era sosial media ini banyak sekali informasi yang diterima oleh masyarakat yang kadang-kadang kebenarannya juga patut kita pertanyakan, sehingga statement dari pemerintah itu seperti yang dikatakan Pak Nyoman Kandun tadi, mestinya satu komen termasuk juga informasi dan komunikasi risiko. Terima kasih, Pak. Pak Rahmat, boleh saya respon soal Aceh ini? Karena Pak Sobat orang Aceh. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Lu orang Aceh ini. Jadi begini, Aceh itu khas. Di sana berlaku kanun syariah Islam, ya. Oleh karena itu pendekatan Islami perlu menonjol di Aceh ini. Maka kita harus mendekati tokoh-tokoh agama, MUI lokal, ya, kumpulkan atau undang mereka atau sampaikan mereka, tidak diundang kumpul-kumpul ya, menyampaikan pesan-pesan yang sudah cukup baik, cukup sistematis mengenai bagaimana mencegah, bagaimana mendeteksi dan bagaimana merespon. Yang kedua adalah di Aceh itu ada sistem yang disebut kecik, kepala desa dan sebagainya, tokoh adat ya. Ini harus digerakkan. Jadi di Aceh ini saya kira yang penting adalah menggerakkan mesin sosial, mesin birokrasi yang tadi saya sampaikan. Mesin sosial di daerah itu harus bersifat lokal spesifik. Papua berbeda, saya sering ke Papua, NTT berbeda, Aceh berbeda. Tetapi saya kira Pak Ibrahim, tolong panggilkan alim ulama Aceh. Kita melihat di situ karena di sana yang berlaku adalah kanun syariah Islam. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Bu Maria yang lain. Ya, sebentar Pak. Kita akan buka satu lagi pertanyaan secara live. Kita buka Bapak Budi Widianto. Selamat sore. Silakan Pak Ya, Budi. dari mana Pak Budi? Secara langsung. Dari Semarang, Pak. Ya, silakan Semarang.
Ya, terima kasih atas pemberian waktunya. Kembali ke permodelan dari kapan kira-kira mulai, kemudian kapan puncak, kapan kira-kira selesai. Nah, bisa nggak kita diskusikan di sini kira-kira yang paling mendekati atau memungkinkan dijadikan pegangan itu yang mana? Artinya untuk mempermudah semuanya, baik masyarakat umum maupun kita praktisi orang kesehatan. Terima kasih. Bisa saya jawab, Pak? Silakan. Boleh, silakan. Ya, jadi gini, jadi kita mesti melihat untuk kapan si COVID-19 ini menyebar adalah kita lihat, kalau kita lihat dari laporan positifnya itu di sekitar Maret, ya sudah ada yang positif. Tapi kita mesti ingat di sini ada delay dari sejak pengumuman COVID positif sampai sebetulnya dia terinfeksi kapan. Nah, kami itu melihat dari laporan dari ODP, orang dengan pengawasan. Kalau kita lihat laporan dari ODP di Indonesia, ODP kita itu sudah meningkat di minggu pertama Februari. Jadi dugaan terbaik kami, penularan di dalam negeri itu sudah mulai di minggu pertama Februari. Nah, kemudian kapan puncaknya itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Itu puncaknya akan berkisar di minggu kedua sampai minggu keempat April, tergantung apa yang kita lakukan. Kita sih berharap dengan intervensi yang kita lakukan, itu kita bisa menggeser puncaknya ke minggu ketiga atau minggu keempat April. Kenapa? Supaya pelayanan kesehatan kita lebih siap. Jadi kita buying time gitu, kita punya waktu untuk mempersiapkan pelayanan kesehatan kita. Selain juga kita ingin menurunkan puncaknya supaya tidak banyak orang yang tertular dan tidak banyak orang yang butuh perawatan di rumah sakit. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Oke. Terima kasih. Bu Mas Dalina, silakan. Bu Mas Dalina bisa jawabkan. Ya, terima kasih Pak. Memang banyak modeling yang beredar di masyarakat, tapi kalau saya lihat relatif hampir sama. Beberapa yang saya lihat seperti yang di UI, yang punya Pak Iwan juga saya sudah lihat. Menurut saya sih hampir mirip-mirip pemodelannya, sehingga menurut saya yang terpenting Pak bukan sekedar pemodelannya, karena itu akan membuat Bapak menjadi bingung dengan penentuan itu. Tetapi intervensi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat model ini kemudian menjadi lebih efektif di tempat kita masing-masing. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, Bu Maria. Ada lagi? Mungkin saya tambahkan ke yang tadi pertanyaannya, ini akan terjadi 60 hari, tadi sudah disepakati, sudah dari dua pembicara, kelihatannya sama bahwa ini akan dihadapi sekitar 2 bulan. Tapi tadi disampaikan, kalau tidak dilakukan intervensi apa-apa, 8,8 juta, hati-hati. Tapi kalau dia melakukan intervensi, sekitar 2,4, tapi saya yakin kalau kita melakukan rencana sesuatu akan berkurang sama sekali ya. Silakan, ada pertanyaan lain, Bu? Atau Pak Supriyanto bisa jawab? Saya bukan jawab, saya mau tanya justru. Tadi yang disampaikan Pak Iwan ada beberapa skenario. Tentunya kita harus memilih skenario yang terbaik, yang warna biru. Nah, kalau kemudian kita akan merekomendasikan kepada pemerintah skenario biru, langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga itu yang tercapai atau syukur-syukur malah lebih rendah dari itu. Sederhana itu aja, Pak. Iya, halo? Silakan, Pak. Ya Pak. Jadi ya betul, kita juga berharap pemerintah melakukan skenario yang biru tadi, ya intervensi dalam intensitas tinggi, supaya kita mengurangi orang yang terinfeksi, orang yang butuh perawatan di rumah sakit, dan orang yang meninggal nantinya. Nah, untuk yang skenario biru itu terjadi, kalau kita pelajari dari negara-negara lain, itu kita mesti ada satu social distancing yang masif, yang ini sudah dicanangkan oleh presiden kita, hanya perlu pelaksanaannya, kan dari segi kebijakan sudah ada. Nah, kemudian kita perlu ada tes yang berskala besar,
Jadi sekarang ini tes masih sedikit sekali sehingga kelihatannya kasusnya kecil, tapi sebetulnya tidak terdeteksi. Jadi harus ada tes skala besar disertai dengan isolasi kasus yang positif. Yang tidak butuh perawatan rumah sakit, dirawat di Halo, halo Pak Iwan, mohon maaf, apakah ada gangguan koneksi kembali? Ya, cerita tentang isolasi, kemudian ICU dengan ventilatornya, tadi jumlah-jumlahnya sudah saya juga disampaikan. Mungkin kita lanjut Bu ke pertanyaan selanjutnya. Saya masih penasaran, mungkin Prof. Askobat bisa menambahkan Prof. Askobat. Rekomendasi apa yang harus segera dilakukan? Apalagi kalau berprinsip kepada preventing, detecting, dan response. Jadi dalam preventingnya apa langkah yang harus kita lakukan, detectingnya apa, termasuk mungkin detecting dalam aspek sistem informasinya, dan responnya bagaimana, sehingga ini bisa menjadi rekomendasi kita bersama seberapa jauh itu bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Pri dan lain-lain. Saya kira untuk preventing itu sudah jelas dilakukan pada level individu. Apa itu? Ya hygiene, cuci tangan, jangan sentuh mata, mulut, dan hidung sebelum cuci tangan, ya kan? Kemudian pakai masker, dan sebagainya. Itu sudah jelas pada level individu. Tinggal diseminasinya secara intensif dan pengawasannya, begitu pelaksananya. Pada level rumah tangga juga demikian, ya social distancing dalam rumah tangga, tapi ini susah. Karena kita kan umumnya rumah padat. Tetapi kalau ada kasus positif ini menjadi masalah. Apakah kita akan melakukan home isolation di rumah, yang saya agak pesimis, atau kita melakukan home isolation itu di instansi. Nah, instansinya apa? Instansinya apa? Ya, kita tidak membutuhkan sesuatu yang sangat canggih, konversi dari fasilitas yang ada yang berada di dekat puskesmas. Sekarang sekolah saya kira. Nah, bagaimana konversinya? Itu tolong Kemenkes cepat-cepat memberikan semacam standar, ya, jarak tempat tidur, air, ventilasi, dan sebagainya. Dari mana dananya? Saya kira itu bisa dipakai dari dana desa yang readily available. Saya yakin kepala-kepala desa akan rela dengan masyarakatnya, tetapi juga bisa menggunakan dana DAK fisik untuk itu. Nah, jadi itu pada family. Pada komunitas saya kira yang dilakukan sekarang adalah keterlibatan RT RW. Ya, di tempat saya sendiri Pak Pri itu ada ronda, kumpul-kumpul dibubarkan. Yang paling susah adalah anak sekolah yang libur ini. Ya, mereka tidak betah di rumah yang sempit, mereka kumpul-kumpul di pertigaan dan sebagainya. Ini riskan sekali. Jadi pada level family harus ada keterlibatan semacam apa komunitas tersebut. Nah, kemudian administratif. Apakah pada level kecamatan, kemudian level kabupaten, saya mulai dari desa atau provinsi dan negara. Saya melihat tadi saya katakan Jawa ini satu kesatuan. Kebijakan tidak bisa parsial DKI saja, Jawa Barat saja. Kita mesti sepakat semua gubernur. Oke, apakah ini berskala besar itu artinya seluruh Jawa serentak dengan policy. Itu yang preventing. Ya. Kalau detecting saya kira ya, pengalaman Korea Selatan adalah rapid test. Kita berdebat kemarin itu, rapid test itu katanya sensitivity-nya rendah. Saya katakan 40% pun sudah besar. Jadi baru kemarin kita putuskan akan melakukan rapid test massal. Persoalannya bukan hanya ketersediaan rapid test, tetapi siapa yang melakukan. Ini masalah kedua. Puskesmas kita tidak memiliki tenaga lab analis yang cukup. Oleh karena itu saya menyarankan tadi, test shifting. Ya, orang rumah sakit cepat melatih perawat-perawat di puskesmas agar menggunakan rapid test secara cepat. Surveillance adalah inti dari penanganan sebuah wabah. Dan itu yang kita agak terlambat ya melakukan sehingga keadaan sekarang itu pada deteksi. Nah, deteksi memerlukan follow up. Lalu kalau positif mau diapakan? Kita harus obati yang positif, ya kan, selain isolasi tadi apakah di rumah mandiri atau di fasilitas harus kita obati. Nah, itu saya tidak ahlinya, Pak Pri dan saudara kalian. Barangkali kita tanya saja farmakolog, ada tidak obat-obat yang diperkirakan bisa melawan virus ini? Di mass media kan beredar chloroquine, ya kan? Apakah betul itu? Tolong ini ditelaah dengan cepat, karena itu ada menjadi isu global. Kemudian kedua adalah obat-obat untuk mengatasi secondary infection, comorbidity. Jawabannya antibiotika. Cuman kita tidak tahu antibiotika apa yang mesti dipakai. Oleh karena itu ada package pilihan yang diberikan ke puskesmas. Yang ketiga adalah roboransia. Kemarin itu saya menyarankan waktu kita juga webinar dengan Kepala PNBP, dengan Dirjen Yanpar, dengan Yankes, saya menyarankan ini tolong cepat dipersiapkan, gerakkan perusahaan farmasi kita,
siapkan dalam package plastik untuk 3 hari, 5 hari, kirim ke puskesmas secara cepat, gerakkan perusahaan farmasi lokal dan sebagainya. Nah, sehingga yang positif ini juga kita atasi. Nah, kemudian masuk dia home isolation tadi atau instansi isolation. Saya menyarankan ini ya dilakukan di sekolah yang dekat dengan puskesmas sehingga bisa dimonitor. Ini harus dikerjakan bersama-sama dengan kepala desa, dengan camat, ya siapa yang bergilir, bahkan masyarakat juga mau mengantarkan makanan ke situ, tentu dengan cara aman. Jadi itu untuk respon tadi. Begitu ada kasus perlu dirujuk, nah siaplah ke rumah sakit. Dengan cara ini, saudara, maka kita membendung air keruh itu di hulu. Ya sekarang kita cenderung di hilir. Potensi puskesmas belum kita gerakkan ya secara optimal. Kalau tidak, maka rumah sakit seperti kata Dr. Iwan tadi tidak akan mampu mengatasi karena kita kekurangan ruang isolasi, kekurangan APD, bahkan juga kekurangan tenaga medis. Jadi harus cepat berubah intervensi hulu ini kita perkuat, kemudian di backup dengan intervensi hilir yaitu rujukan rumah sakit. Nah, kemudian soal dana, saya kira dak fisik dan dak non fisik itu dirubah saja peruntukannya. Dan saya dengar Kemenkes sudah merubah, tapi yang sangat potensial adalah dana desa. Nah, untuk menggerakkan mesin sosial, tadi saya tidak terlalu elaborate karena bersifat lokal spesifik. Sekarang banyak relawan-relawan itu yang mau menjadi pengamanan social distancing, ya mau barangkali melakukan pengamatan kepada kasus-kasus positif, ya seperti Majalengka itu relawan-relawan bukan membendung, tetapi mereksa orang-orang yang datang masuk ke Majalengka, itu relawan-relawan mengatur antrian orang. Itu harus kita gerakkan. Jangan lupa nanti filantropi seperti di mana Cekoslovakia itu 10 juta rakyat rame-rame menjahit masker, ya sehingga mereka itu bisa menekan penyebaran COVID ini karena seluruh rakyat itu melek dengan masker. Sedangkan kita di sini katanya orang sehat tidak perlu pakai masker. Saya kira satu pendapat yang sangat keliru. Jadi ini Pak Pri yang perlu kita lakukan. Sekali lagi semua ini kita lakukan dengan 2 prinsip. Putuskan mata rantai, cepat gerakan mesin birokrasi, gerakan mesin sosial. Kira-kira prinsipnya itu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau demikian karena waktu terpaksa harus kita akhiri. Mungkin sebelum diakhiri Pak Nyoman ada komentar tentang 3-5 pertanyaan tadi. Silakan. Maaf Pak Rahmat, Pak Nyoman sudah offline Pak, karena menggunakan telepon. Oke. Kalau demikian Pak Ede ada sesuatu yang disampaikan? Baik, intinya terima kasih. Intinya adalah permodelan ini harus segera kita respon dan harus jelas ya. Dan tadi saya setuju satu perjuangan, satu komando supaya rantai penularan segera terputus, kemudian yang sudah kadung sakit segera mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dengan demikian tidak ada lagi penularan baru. Saya sih menginginkan ini bisa secepat-cepatnya, dan untuk itu memang seluruh pelayanan kesehatan sudah dilakukan. Sangat setuju puskesmas harus segera diberdayakan dan digerakkan untuk 2 fungsi tadi, fungsi deteksi dan penyelidikan epidemiologi, serta tentu saja penggerakan dan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat segera tahu dan mampu untuk melakukan pencegahan di level individu, rumah, dan komunitas. Terima kasih banyak. Salam sehat. Terima kasih. Dengan demikian, maka karena waktunya, namun saya akan simpulkan beberapa hal yang harus diperhatikan. Mohon kiranya disimak bahwa yang pertama harus disusun stress program di pusat maupun di daerah. Dari pusat sudah jelas sekali, ada Perpu nomor 1, ada PP nomor 20, kemudian ada bencana kesehatan masyarakat. Ya. Langsung saja di situ harus disusun demikian rupa sehingga implementasi strategis intervensi dengan melibatkan para ahli untuk mencegah kematian yang lebih tinggi. Intervensi medis dan non-medis sangat diperlukan secara lebih luas, sehingga intervensi ini harus berfokus pada strategi pencegahan dan strategi pengendalian. Selanjutnya bahwa strategi pencegahan, to prevent tadi sampaikan, harus dilakukan strategi komunikasi risiko secara tepat, efektif, intensif, dan localized, agar implementasi social distancing, jaga jarak, jaga fisik, berjalan secara disiplin di tingkat keluarga
RT RW dan desa. Pemberlakuan kebijakan khusus di bulan Ramadan, Idul Fitri dan Paskah hendaknya ditaati oleh seluruh bangsa. Strategi pengendalian yang bersifat capacity to detect dan respon dilakukan di tingkat kabupaten sampai ke kecamatan, khususnya dalam supply side kesehatan, dengan pendistribusian alat kesehatan yang diperlukan secara baik. Kami ingat di situ ada 5 hal. Bangunannya harus jelas, ada aturan-aturannya tentang isolasi, alat-alatnya jelas, sistem aplikasi sarana prasarana kesehatan sudah digelar oleh Kementerian Kesehatan, tinggal diisi khusus untuk COVID. Sistem rumah sakit online juga sudah berjalan, tinggal di kebutuhannya. Tenaganya, mudah-mudahan nanti akan ada acara sesi khusus untuk tenaga, karena dokter, para medis, perawat, kemudian tenaga-tenaga lainnya, ada relawan, akan diatur oleh PPSDM. Sementara sistem operasinya, SOP-nya sudah dilakukan. Yang penting lagi adalah strategi surveillance dan respon secara tepat berupa perluasan rapid test skala besar, seperti disampaikan oleh Prof. Askobat, untuk screening dan perluasan uji lab PCR, dan peningkatan kemampuan puskesmas untuk melakukan rapid test, termasuk triase dan PPI ditingkatkan, mobilisasi laboratorium analysis untuk melatih perawat puskesmas secara massal. Strategi dimaksud harus melibatkan setiap unsur hingga lapangan, khususnya pelibatan puskesmas dan desa secara masif. Puskesmas dilibatkan untuk tes, pemerintah desa dilibatkan untuk mendukung puskesmas melakukan tracing hingga isolasi. Hal ini diperlukan crash program, termasuk daya gunakan sekolah-sekolah dan bangunan-bangunan yang bisa digunakan untuk isolasi. Tata kelola birokrasi harus tetap dijalankan dengan baik. Mesin birokrasi harus berjalan dengan unity of command, transparansi dan akuntabilitas. Secara jangka panjang diperlukan review sistem kesehatan nasional secara khususnya dari tingkat pelayanan kesehatan, promotif preventif hingga pembiayaan seperti diatur dalam sistem kesehatan nasional. Kita tingkatkan ketahanan kesehatan Indonesia dalam melakukan penanggulangan COVID ini. Agar skala skenario biru tercapai, diperlukan social distancing yang bersifat masif. Kejadian COVID-19 harus menjadi lesson learned agar kebijakan epidemiologi Indonesia ke depan harus disiapkan secara jangka panjang, sehingga seluruh komponen bangsa mampu melakukan pencegahan deteksi hingga penanggulangan secara struktur. Selamat bekerja. Dan kami ingatkan bahwa hari Selasa tanggal 7 April jam 13 sampai 15 juga akan dilakukan dengan judul Kopadis alat sarana prasarana kesehatan dalam menanggulangi COVID-19, khususnya terkait dengan APD, PCR, dan ventilator. Akan menyampaikannya adalah dari Kementerian Kesehatan, kami harapkan Ibu Engko, Direktur Jenderal Farmakes, kemudian Direktur Penelitian Alkes dan Gakeslab yang akan menyampaikan sebagai pembicara, dan sebagai pembahasnya nanti akan ada studi kasus dari Sarjito, bagaimana Rumah Sakit Sarjito melakukan respon maupun detect dan prevent di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Terima kasih kepada semua pembicara, pembahas, Pak Iwan, kemudian Ibu Mas Dalina, kemudian tadi Pak Prof. Askobat, Pak Edeng, dan Pak Nyuman. Kami dari Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia bersama Pak Supriyantoro dan didukung di HFK Medical Center. Terima kasih, sampai berjumpa pada hari Selasa tanggal 7 April pada jam 13 sampai 15. Selamat berjuang, tingkatkan kewaspadaan kita, dan kita yakin bisa menuntaskan COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.